aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan segenap tamu undangan dari berbagai jamiah, berbagai majelis taklim yang berkenan hadir di aula SDA pada sore hari ini. Mudah-mudahan sedaya dalam rangka mengaminkan hajatipun keluarga besar Sobat Dunia Akhirat dalam rangka milad yang ke-13 tahun, dimugi duka panjenengan estu nyebabaken SDA senantiasa menjadi majelis yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mampu manfaat berkah kepada semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mendengarkan cerita dari Ibu Muntamah luar biasa. 13 tahun yang lalu Formosa masih asing dengan namanya jilbab, apalagi ilmu. 13 tahun yang lalu Formosa masih asing dengan namanya ilmu membaca Quran. 13 tahun yang lalu SDA memberikan kontribusi untuk segenap PMI untuk mengenal Allah melalui majelis taklim, untuk mengenal Allah melalui dengan berbusana muslim, sehingga inilah wujud perjuangan yang betul-betul dilakukan oleh para pendiri majelis taklim Sobat Dunia Akhirat, dan ternyata tidak sia-sia. Subhanallah, dulu yang berjilbab adalah sesuatu yang asing, sekarang menjadi budaya. Setiap PMI, hampir para TKW kita, ketika dimanapun ketemu dengan TKW, alhamdulillah mereka selalu berjilbab. Ini tidak lepas dari barokahnya majelis taklim yang didirikan di Formosa. Salah satu di antaranya adalah majelis taklim Sobat Dunia Akhirat. Dan ngomong-ngomong, kula nggih sampun hampir 11 tahun berkecimpung di dunia on air ini. Alhamdulillah, memang banyak sekali perubahan Bumun. Dulu waktu saya ngaji pertama kali di on air tahun 2012 awal, ya, 2012. Itu kalau tanya jawab itu Masya Allah, rebutan itu sampai 1,5 jam itu khusus tanya jawab. Karena apa? Karena masihnya kurangnya ilmu pada waktu itu para santri-santri Formosa. Alhamdulillah saiki dipeksa, kontakon itu dipeksa-peksa. Begitu luar biasa. Monggo yang mau tanya, monggo Bu, mau ada kesempatan dipeksa-peksa. Jadi saya bangga bahwa alhamdulillah dengan perjalanan waktu yang begitu panjang, sekarang jamaah kita banyak yang mengerti sehingga tidak perlu banyak bertanya. Ini alhamdulillah bukti yang tidak ada sia-sia dalam setiap usaha yang kita lakukan bersama. Jamaah yang dirahmati Allah, maka saya hanya mengingatkan kembali bahwa majelis taklim punya visi misi yang luar biasa tentunya. Saya mengingatkan kepada Ibu Ketua, Ibu Pembimbing, Ibu Pembina, dan setiap pengurus bahwa tujuan daripada kita mendirikan majelis taklim, tujuannya pasti untuk li'ila'i kalimatillah. Tujuan kita mendirikan majelis taklim tentunya tujuannya mulia, tidak ada tujuan yang karena wa ta'ala. Karena majelis taklim adalah tempat di mana kita akan bertolabul ilmi. Majelis taklim adalah tempat di mana kita akan merubah sikap. Majelis taklim adalah tempat bagaimana kita untuk jadi orang yang lebih baik ke depan, jadi hamba yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan saya ingatkan satu kutipan dawuh dari Nabi Muhammad SAW, dan ini harus kita hindari. Man ta'allamal ilma li arba'in dakhalan nar. Man ta'allamal ilma li arba'in dakhalan nar. Kata Rasulullah, man utawi sapane wong iku ta'allama man al ilma ing ilmu li arba'in karo patang perkara dakhala mongko mlebu sapa man annara ing neraka. Ini yang harus selalu diingatkan setiap pengurus, setiap para pembimbing, para pembina di majelis taklimnya masing-masing. Ingatkan jamaah kita dengan 4 hal ini. Karena kata Rasulullah, barang siapa belajar ilmu di majelis taklim dengan karena 4 hal yang menjadi tujuannya, dakhalan nar, dia akan dimasukkan ke neraka. Apa yang pertama? Liyubahi bihil ulama. Liyubahi bihil ulama. Jadi eneng wong golek ngelmu tujuane kanggo mamerake
maring para ulama. Tujuannya kanggo ngejeki ulama. Aku sules pinter tenan Pak Ustadz tak jeki pokoknya. Aku tak ngaji semempeng so ustazah kayak bakal tak kepreti bakal. Tujuan utama mencari ilmu yang karena ini, maka kata Rasulullah dakhalat liyubahi bihi al ulama. Liyubahi mamerake semandikan ilmu al ulama. Au yumari bihi sufaha. Tujuan yang kedua untuk mencaci maki orang-orang yang masih bodoh dengan ilmu. Blogmu gitu, blogmu gitu. Nah, tujuannya dia mencari ilmu hanya untuk mencaci maki orang-orang yang bodoh. Nah, ini tujuan ilmu, mencari ilmunya, tujuan yang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Mulanya tidaklah mudah dalam kita memproses untuk mencari ilmu yang manfaat itu. Jadi tujuan 4 inilah yang akan mendatangkan neraka. Liyubahi bihil ulama, au yumari bihis sufaha, kanggo madoni, kanggo nyeneni wong-wong bodho lewat ilmu. Au yukbila bihi wujuhanas, tujuane kanggo ngadepake sapa man, au yukbila atau ngadepake sapa man bila ilmu wujuhanas ing ngarepe menungso ilaihi maring man, agar apa? Dia tujuannya biar bisa tampil di hadapan manusia, bisa dikenal oleh kalangan manusia. Ini loh orang yang berilmu itu. Iki loh wong sing berilmu itu. Au ya'khudhu bihi minal umara al-mal, atau dengan ilmunya tujuannya untuk mengambil sebagai akhlak untuk mendapatkan pejabat dan harta, wal hurmah untuk mendapatkan kemuliaan, wal jah untuk mendapatkan pangkat, wal manzilah dan mendapatkan derajat. Niki patang perkara sing nyebabno wong mlebu neraka gara-gara ngaji. Mula ngaji niku dibarengi karo ilmu tasawuf. Ngaji niku dielingno dengan ilmu tasawuf, dan di SDA kita mengkaji tasawuf dengan pelajaran kitab Minahus Saniyah. Ini mampu untuk menopang bahwa kita dalam bertolabul ilmi tidak serta-merta hanya ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Kita sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang pembina, sebagai seorang pengurus mempunyai tujuan yang baik untuk mengarahkan santri terbebas dari 4 tujuan yang menjadikan masuk neraka. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Di setiap milad majelis taklim saya mengingatkan hal-hal seperti ini. Yang kedua diantaranya yang perlu saya ingatkan kembali, satu kutipan hadis juga dari Rasulullah SAW. La tajlisu inda kulli alimin, la yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Ini yang harus diutamakan dalam kita mengkaji ilmu Allah. Ini yang harus kita utamakan dalam kita bertolabul ilmi. Ojo manut gerudak karo geruduk, ojo manut sing rejo ndi sing rame ndi. Justru hal yang seperti itu akan mendatangkan madarat yang luar biasa. Utamanya madarat pada hati kita, namun tidak pernah disadari oleh para manusia pada umumnya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, boten bosen-bosennya saya menyampaikan hadis Rasulullah ini, la tajlisu inda kulli alimin. Kalau kita memiliki majelis taklim, yang majelis taklim kita terisi dengan seorang alim atau beberapa orang alim yang mengisi di majelis kita, dan mereka semuanya mampu untuk menghijrahkan kita 5 hal menuju 5 hal yang lain, maka inilah majelis yang akan punya potensi memberi berkah kepada umat. Inilah majelis yang punya potensi memberi manfaat kepada umat. Terus saya ingatkan datang ibu-ibu ketua, pembimbing, pembina, jadi pembimbing, jadi pembina orang di kontribusi yo barno. Kadung aku pembina kontribusinya ora eneng. Kadung jadi mengaku pembimbing kontribusinya majelis tidak ada. Diarani ketua, diarani wakil ketua, diarani pengurus, tapi tidak punya kontribusi sama sekali untuk majelis. Ini tidak boleh terjadi di berbagai majelis manapun. Karena apa? Kalau kita tidak punya kontribusi untuk majelis kita, apalagi mereka-mereka yang punya jabatan di sebuah majelis taklim, maka ini hanya akan menjadi sosok, menjadi momok penghambat proses kemajuan majelis taklim itu sendiri. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Sebagaimana para santri
Jadilah santri yang punya kontribusi untuk majelis kamu. Jadilah santri yang benar-benar punya etikat bagaimana majelis kita akan tetap jaya. Jadi santri yang bisa mempunyai harapan besar setiap dalam majelis kita menjadi majelis yang akan terus jaya di udara dan akan abadi dan akan terus ada sampai akhir hayat dunia ini. Ini harus punya prinsip yang seperti itu sehingga setiap pembimbing, pengurus, pembina, pembimbing, santri ketika punya visi misi minimal kita harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk majelis kita. Insya Allah majelis ini akan terus berkembang, majelis ini tidak akan tumbang di tengah jalan apabila setiap anggota dari majelis ini punya visi misi yang sama. Minimal ayo kita punya kontribusi untuk majelis kita ini. Dan perlu diketahui ibu-ibu, Mbak yang dirahmati Allah, setiap kontribusimu untuk majelis taklimmu tidak akan disia-siakan. Yakinlah itu. Yakinkan dalam diri panjenengan bahwa apapun kontribusimu untuk majelis taklim kita ini pasti ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja jamaah yang dirahmati Allah. Kontribusi yang kita berikan di majelis taklim kita akan kita petik nanti setelah kita pulang dari majelis taklim kita masing-masing. Contoh itu Bu Muntamah itu yang sudah pulang dari Formosa beberapa tahun yang lalu. Masya Allah, beliau tidak ada yang berubah dalam pola hidup ketika di majelis taklim maupun dari rumah. Beliau tetap biasa, tetap luar biasa, tetap indah sambutannya. Itu menandakan bahwa ketika kita punya kontribusi untuk majelis kita, Masya Allah, jangan khawatir, balasan demi balasan untuk orang-orang yang memuliakan agama Allah. Balasan demi balasan untuk orang-orang yang memiliki kalimatilah Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Delalah Bu, jenengan kondur dipun paringi berkah uripe. Jenengan kondur sitoto Allah ekonomi ini. Satu contoh di Hasanah On Air ada namanya Bu Tari. Luar biasa, beliau berjuang di Hasanah On Air sejak tahun 2000 sampai ke kodik wingin nanti kondur. Masya Allah kondurnya dengan husnul khotimah, beliau disambut dengan kebahagiaan yang luar biasa. Itu contoh bahwa apapun kontribusi kita untuk majelis kita pasti Allah akan perhitungkan. Pokoknya ikhlas, sengangel ikhlas ini. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka saya selalu mengingatkan, yuk la tajlisu inda kulli alimin la yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Ini yang harus kita kejar untuk memajukan majelis kita, untuk menjadikan majelis kita majelis yang punya potensi manfaat, untuk menjadikan majelis kita majelis yang potensi berkah. Datangkan orang alim di majelis kita yang mampu menghijrahkan manusia-manusia di dalamnya, hijrah dari mahal menuju di mahal yang lain. Dan ini adalah harga mati. Ini harga mati ibu-ibu, Mbak yang dirahmati Allah. Setiap orang mendirikan pesantren, setiap orang mendirikan majelis taklim, 5 hal ini yang menjadi tujuan utama. Tidak ada yang lain. Yang pertama, kalau kita ngaji, kudu iso hijrah. Lah kita ngaji tentunya dari siapa? Dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mampu untuk menghijrahkan kita 5 hal. Makane kula jenengan kon ngati-ngati. Cara Gus Kausar lek cerita, sampeyan nek kepengin roh wong iki mang gurune sapa, iki mbiyen ngajine karo sapa, iku sejarahe sampeyan delok. Ngoten niku. Sejarah singkatnya delok, iki mbiyen tau mondok apa ora, kok ngaku dadi ustad iku ditelusuri. Lek sampean nyeluk uang Pak Ustadz ternyata sampean rekam jejaknya tidak ada yang menandakan sedikit pun bahwa dia alumni pesantren mana. Ya coba terus jangan kamu lanjutkan karena dia tidak akan mengambil ilmu dari orang soleh. Kalau dia tidak mengambil ilmu dari orang soleh, lantas dari mana dia mengambil ilmu? Pasti dari nafsunya sendiri, dan itu yang berbahaya sekali. Cari rekam jejak orang kamu panggil Ustadz. Cari rekam jejaknya lebih dahulu. Pernah mondok di mana? Gurunya namanya siapa? Gurunya pernah mondok di mana? Sampai sanadnya sampai kemana? Ini
yang harus kita cari sehingga kita akan mendapatkan seorang alim yang mampu menghijrahkan kita dari 5 hal menuju 5 hal yang lain. Yang pertama adalah minasyak ilal yakin. Ngaji ya ono yahene kok panggah meragukan pangeran naik. Ngaji ya ono yahene kok gak tambah yakine teng Allah. Iki perlu diproses. Perlu dipertanyakan lah, ya wis ngaji lho ya ono yahene neng kok ijik ragu karo apa sing dijanjekno pangeran. Nggih. Nek ijik ragu datang apa yang dijanjikan pangeran. Ini kan perlu kita telusuri. Masih ragu dengan kuasanya Allah. Nah, padahal kula sampeyan iki majelis taklim ngaji, iku kudu nemokno niki harus betul-betul hijrah. Apa tujuan majelis taklim? Mampu menghijrahkan orang dari keburukan menuju kebaikan. Itu udah harga mati. Majelis taklim didirikan tidak punya visi misi, yo mandek tengah dalan, ngangtrak ning tengah dalan. Maka majelis taklim punya visi misi yang begitu hebatnya adalah menghijrahkan segenap umat manusia ini dari keburukan menuju kebaikan. Dari hal-hal yang tidak diridhai Allah menuju yang diridhai Allah. Itu namanya hijrah namanya. Makanya hijrahnya seseorang yang dibimbing oleh seorang guru yang mampu menghijrahkan umat ini tentunya tidak main-main ibu-ibu, Mbak yang dirahmati Allah. Utamanya adalah minasyak ilal yakin. Dari ragu kepada Allah sampai yakin. Ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepada dirimu. Ini harga mati juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kalau sampean wis ngaji, apa sih tambahe selama melok ngaji niku? Ati kula jenengan tambah apik apa tambah bosok. Nah iki kudu ditelusuri dhewe, rasa ngarani koncone, rasa ngarani bature, awake dhewe ae digrayai. Aku ngaji ya ono ya hene. Apa ya sing tak rasakno? Tambah apik kah atiku apa tambah bosok atiku? Ini yang harus menjadikan kontribusi kita dalam bermajelis taklim, kudu duwe visi misi. Makanya kenapa orang-orang di luar sana sulit diajak kita bermajelis? Mungkin dia mengkaca. Mengkacanya begini, ibu-ibu mbak halah kae majelis taklim ke zaman nendil teko saiki panggah ngono ae. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan mereka. Tapi bahwa alam itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah mengajak untuk orang berbuat baik. Tugas kita adalah mengajak orang untuk dalam kebaikan. Perkara wong duwe prinsip sing kaya ngono wallah alam, berarti mereka belum dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane minasyak ilal yakin ini harus terjalin betul. Harus menjadi tujuan betul dalam kita mendirikan majelis taklim. Apa tujuan mungkin pondok pesantren? Harus mampu menghijrahkan santri dari meragukan Allah sampai yakin dengan adanya Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan ancaman Allah itu pasti terjadi, sehingga inilah yang mendatangkan kita untuk tambah iman. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari dalam hikamnya mengatakan, apa sih ilmu manfaat itu? Ilmu manfaat adalah ilmu yang membawa manusia semakin tambah takut, semakin tambah takut, semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjilbab, dia takut akan murka Allah karena kita buka aurat. Nah, itu termasuk orang yang ilmunya manfaat. Jenengan peh mboten kula mboten asal jilbab pun mboten teng mriki mboten napa. Nek kula mboten pareng damel jilbab pun kula mboten teng mriki mboten napa. Kula tak ngalih nggon mawon. Itu artinya ini santri sudah punya potensi yang luar biasa dalam meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu dijalankan ibu-ibu kita itu. Ibu-ibu on air kita punya seperti itu. Nek pancen aku ngaji ndek gawe kerja ndek majikan kene galak kudungan. Prai aku lek kerja, tak golek liyane wae. Sing gelem nampa napa berarti. Ini karena kemanfaatan ilmu itu terjadi. Karena ilmu kita yang manfaatnya Allah, dia takut akan Allah. Jadi ilmu yang manfaat bukan ilmu yang payu tinggi pidato ngalor ngidul kaya kula ngeten iki durung tentu manfaat nih. Kadang-kadang tukang pidato wani ngapusi barang perkara-perkara sing ora eneng buktine diceritakno demi untuk menertawakan orang agar tertawa dengan kajian kita. Kadang-kadang berani bohong. Itu kan malah dosa besar. Mulane paling penak jenengan lho wong selamat iki.
kerja gajine gede, iso golek ngelmu, alhamdulillah. Jan bejo-bejone wong jenengan tidak ada problem, tidak ada beban. Ngajine disiplin dan selalu ada. Iku jan nikmat tumplek teng jenengan. Satu adalah hijrahkan santri kita dari ragu akan Allah sampai yakin pada Allah. Dan mbuh carane piye jenengan? Nah, makanya Kanjeng Nabi lek nuturi ngoten niku la tajlisu inda kulli alimin la yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Ngoten niku. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa minat takabbur ila tawadhu. Dari kesombongan menuju ketawaduan. Wong tambah suwi majelis taklime, tambah suwi le majelis taklim, kudune tambah tawadhuke. Berkurang kesombongane. Dene ana wong kok sombong itu karena kebodohannya ibu-ibu. Maka kalau Anda ketemu dengan orang sombong, jangan kau benci orang yang sombong itu. Tapi anggaplah karena kebodohannya saja dia sombong. Andai dia ngerti, nggak mungkin orang berani sombong. Siapalah manusia pada hakikatnya. Innal insana khuliqa dha'ifa. Ketika dia sadar bahwa manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah, maka tidak layak manusia lemah sombong. Lemah kau. Lemah kok sombong. Sombong kok lemah. Sehingga inilah kajian. Ketika itu manfaat, Masya Allah. Akan mampu menghijrahkan orang yang pada mulanya sombong sadurunge ngaji sombong karo-karuan bareng-bareng ngaji bareng melok ngaji mulai runtuh kesombongannya, berangsur-angsur runtuh sehingga menjadi orang yang tawadhu. Lane santri niku mesti bener, santri niku mesti apik. Mergo yo ngoten niki visi misine kiai ku kudu duwe 5 tujuan dalam dia menyampaikan ilmu Allah. Jadi ketika ada orang yang memberikan kajian tidak mampu menghijrahkan manusia dari 5 hal menuju 5 hal yang lain, kata Rasulullah, tinggalkan orang seperti itu. Jenengan mengikuti kajian kula kok blas ndak ono labet ning ati sampean, tinggalkan ndak apa-apa. Tinggalkan saya ndak apa-apa. Tapi melarang betul untuk duduk mendengarkan kajian seseorang yang tidak mampu menghijrahkan kita sebagai santri untuk hijrah ke 5 hal yang lain. Nah, ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga harus mampu hijrah dari mana, ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah. Yang ketiga wa minal adawah ilan nasihah. Dari permusuhan menuju pada mengharapkan kebaikan kepada sesama. Jadi orang duwe visi misi ngerusak koncon itu mboten duwe. Dari mulai permusuhan justru bisa mendatangkan nasihat. Nasihat itu mengharapkan orang lain menjadi baik. Nasihat itu mengharapkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Namanya nasihat. Makanya siapa yang mampu memberi nasihat? Para ulama, para kiai. Sing mampu memberi nasihat para kiai, orang tua, ini juga punya harapan besar untuk kebaikan anak-anaknya. Seorang kiai, seorang guru punya harapan besar untuk murid-muridnya. Sekalipun toh murid tidak pernah merasa bahwa gurunya punya harapan besar untuk kebaikan muridnya. Kathah murid ora sadar ning kono. Ya Allah, tak satu pun guru yang baik itu tidak berharap untuk kebaikan murid. Diulang sing kaya ngene, tujuane apa? Ben dadi wong apik. Lah nek wong ngulang nanti tujuan ya bahaya, ribet. Ya. Makanya siapa yang punya nasihat terbaik? Guru-guru kita. Guru kita yang sesuai dengan prosedur, guru kita yang sesuai dengan kriteria yang ada, merekalah yang mampu untuk mengharapkan kebaikan kita semua. Maka seorang ulama yang mengajarkan ilmu harus mampu menghijrahkan 5 hal. Yang ketiga napa wau? Minal adawah ilan nasihah. Dari permusuhan malih dadi kanca apik. Ora malah diwalik, kancanan apik dadi musuhan. Iki pertanda bahwa tidak ada berkah dalam kajian sampean. Tidak ada berkah dalam thalabul ilmimu. Ketika menjadi sahabat tiba-tiba menjadi musuh. Ini terus kita kembali ngaji kemana? Makanya cari guru yang mampu menghijrahkan kita. Dari mulai membenci pada sesama, saling mencintai dengan yang lainnya.
Ini kudu ditekani Bu, ngaji sing ngono kudu digoleki. Ngaji lek ujung-ujungnya mendatangkan permusuhan, lah yang apa? Nggak usah, ini pertanda tidak ada berkah. Ini pertanda tidak ada berkah dalam setiap hal yang Anda ikuti. Walane ciri-ciri ulama yang baik akan mampu untuk mendamaikan orang-orang yang mula-mula menjadi musuh, menjadi sahabat terbaik, karena santrilah, karena ilmulah yang mendatangkan kesusahan kepada para santri. Pun yang keempat nopo? Yang keempat, wa minar riya ilal ikhlas. Wa minar riya ilal ikhlas ini yang paling utama dan paling poin dari 5 hal adalah minar riya ilal ikhlas. Dari kita mula-mula menjadi orang yang tidak bisa beramal dengan ikhlas, setelah kita ngaji, tambahan ilmu yang diberikan ustadz kita, guru kita kepada kita, mampu untuk merubah diri, untuk bisa ikhlas. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam kitab Bidayah, dalam ungkapan saat kita ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah kita akan menandakan iyyaka na'budu, bahwa kita mengikrarkan keikhlasan kita pada Allah. Iyyaka, hanya kepadamu lah cara balaghah. Di mahful kok didhisikno niku duwe faedah tok, duwe faedah banget akeh. Mempunyai faedah tok. Iyyaka ing panjenengan tok, nek ning Jawa. Nek ning basa kramane iyyaka dateng panjenengan tok, nak budu nyembah sinten kula. Ini namanya ajaran, ungkapan bahwa kita setiap sholat mengikrarkan keikhlasan dalam beribadah. Nah, kenapa kenyataan kita tidak bisa ikhlas? Oh, karena kita tidak pernah mentadabbur dan mentafakur makna daripada iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu mengajarkan bahwa setiap jenengan sholat ping 17 sedina sewengi lek gak gandengi rawatib, gak gandengi tahajud, gak gandengi tobat, gak gandengi duha, iku minimal wae ping 17 mengikrarkan setiap hari iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah aku menyembah. Artinya tidak ada yang lain, tidak ada hanya kok. Cara wong balaghah ngoten niku. Ketika maf'ul didahulukan, maka punya faedah hanya kepadamu lah. Cara kitab balaghah duweni makna tok, eneng toke barang ngono cara guru kula lek matur, eneng toke ngono. Ketika maf'ul didahulukan ada tok ngono. Iyyaka ing panjenengan tok, hanya kepadamu lah na'budu nyembah sinten kula. Ini kan bentuk keikhlasan. Lho ana wong sedina sewengi ngaku matur ning ngersane Allah mengikhlaskan dalam ibadahnya. Apa kenyataan dia tidak mampu ikhlas dalam ibadah. Makanya harus ditopang dengan kajian, menemukan seorang guru yang guru ini mampu menghijrahkan kita minar riya ilal ikhlas. Ya, karena ikhlas adalah poin utama untuk diterimanya setiap amal. Yang terakhir, wa minar ruhbah ila zuhdi, dari suka dunia menuju topo dunya. Jadi wong ki tambah ngaji ora tambah hubud dunya ngoten nggih. Gurune sing mempeng dunya nggih, tapi yo kabeh sapa ora seneng dunya. Neng kita bisa memanage dengan baik nafsu kita. Kiai-kiai ini ora seneng dunia, betul ora seneng. Mampunya dia memanage nafsunya, mampunya dia untuk memprogram nafsunya untuk tidak menggebu-gebu dengan duniawi. Lalu baru kaya sapa? Baru kaya wong alim sing mampu menghijrahkan kita. Baru kaya wong alim sing tenanan lah yang akan mampu untuk menghijrahkan kita. Wa minar rughbah ila zuhdi, dari menggebu-gebu cinta dunia malih menjadi orang yang benci atau topo karo dunia. Ini loh Bu, 5 hal yang harus jenengan ingat ingatkan terus menerus pada santri-santri kita, pada jamaah kita. Bendino ngaji kudu ana undaan saking pundi? Hijrah saking pundi? Ada hijrah 5 hal ini yang akan membawa kita menjadi insan yang terbaik, menjadi insan yang baik. Minimal kita tidak ketinggalan dengan mereka-mereka orang-orang yang terbaik. Sekalipun kita tidak terkenal, tapi menemukan guru yang mampu menghijrahkan kita dengan 5 hal menuju 5 hal yang lain, Masya Allah,
tidak ada taranya keberuntungan panjenengan nalika berguru mampu untuk dihijrahkan 5 menuju 5 hal yang lain. Mudah-mudahan SDA di miladnya yang ke-13 tahun ini ke depan mampu menemukan guru-guru yang mampu untuk menghijrahkan santrinya minal khamsi ilal khamsi, dari 5 menuju 5 hal yang lain. Amin. Dan alhamdulillah SDA akan tetap jaya di udara di rumah panjenengan. Amin. Abah bersundanya. Masih taklim sebenarnya. Mudah-mudahan banyak generasi-generasi baru yang datang ke Taiwan jenengan kenal, jenengan ajak untuk mengkaji di SDA sehingga SDA akan tetap jaya sampai amin ya rabbal alamin. Bersundanya Abah. Amin. Santri SDA dan juga pengurus SDA, pembimbing pembinanya, Allah berikan kekuatan, keistiqomahan. Amin. Amin. Khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula SDA pada sore hari ini, muga-muga kula jenengan termasuk wong-wong, termasuk orang-orang yang mampu hijrah 5 yang lain. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على بدن صالحا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا حسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang sakit tulaturaken kirang langkung pangapunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.